Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Marc Marquez jadi anomali Ducati, gigi dalinya. Dia layak dihormati. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi banyak kejutan, tetapi tak ada yang lebih mencolok dari kiprah luar biasa Marc Marquez bersama Ducati. Di tengah ekspektasi tinggi dan tekanan sebagai pembalap anyar pabrikan Italia tersebut, Marquez justru menjelma menjadi kekuatan dominan yang menggetarkan seluruh grid. General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna, pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia benar-benar anomali, ujar Dall'Igna dalam wawancara terbarunya. Bukan hanya karena dia cepat, tapi karena cara dia mengendalikan Desmosedici GP25 seperti sudah bertahun-tahun mengendarainya. Tak ada masa adaptasi yang lama, tidak ada keraguan dalam pengereman, tidak ada kesalahan berarti. Dia datang dan langsung tampil dikdaya. Kita harus menghormatinya. Marquez memang bukan pembalap sembarangan. Juara dunia 8 kali itu telah menorehkan banyak sejarah sepanjang karirnya. Namun tak sedikit yang meragukan apakah gaya balap agresifnya bisa selaras dengan karakteristik Ducati Desmosedici, motor yang selama ini dikenal sebagai motor sulit bagi banyak pembalap baru. Namun, semua keraguan itu runtuh seketika saat musim 2025 dimulai. Marquez langsung tancap gas sejak balapan pertama, mengamankan podium demi podium, dan bahkan meraih kemenangan penting di sirkuit-sirkuit yang sebelumnya bukan kekuatannya. Yang lebih mengejutkan, ia mengungguli dua pembalap Ducati lainnya yang juga mengendarai GP25, yakni Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, dan Fabio Di Giannantonio. Marc membuat motor ini menjadi senjata paling mematikan di lintasan, tambah Dall'Igna. Bukan berarti motornya lebih baik dari yang lain, karena semua pembalap pabrikan kami pakai spesifikasi yang sama. Tapi bagaimana dia mengekstrak 100% dari motor, itu yang luar biasa. Perbandingan kinerja antara Marquez dan rekan-rekan setimnya memang cukup kontras. Bagnaia, yang musim lalu masih menjadi jagoan Ducati, terlihat kesulitan menjaga konsistensinya. Sementara Di Giannantonio belum juga bisa menemukan ritme kompetitif yang stabil, meski mendapatkan dukungan penuh dari tim. Kondisi ini menyoroti betapa istimewanya peran Marquez di dalam struktur Ducati saat ini. Tak hanya sebagai pembalap tercepat, Marquez juga menjadi sumber data berharga untuk pengembangan motor, serta pemimpin tak tertulis di paddock. Semangat dan pengalaman Marc membuat seluruh tim bekerja lebih keras. Dia menuntut kesempurnaan, dan itu memacu semua orang untuk memberikan yang terbaik, kata Dall'Igna. Kesuksesan Marquez bersama Ducati tentu tidak lepas dari pengamatan mantan timnya, Repsol Honda. Menurut berbagai laporan, Honda tengah berupaya keras membujuk Marquez untuk kembali ke markas lamanya, bahkan dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memulangkannya. Namun, langkah itu tidak diterima baik oleh kubu Ducati. Gigi Dall'Igna dengan tegas menyampaikan bahwa pendekatan semacam itu tidak etis dan dapat merusak ekosistem MotoGP yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan kontrak kerja. Kita harus menghormati keputusan pembalap. Jangan ganggu mereka hanya dengan tawaran gaji besar, tegas Dall'Igna. Marc telah memilih Ducati dan menandatangani kontrak hingga 2026. Itu harus dihormati. Kita tidak bisa membiarkan dunia balap ini jadi ajang saling bajak karena uang. Pernyataan tersebut seolah menjadi pesan keras kepada pabrikan lain, terutama Honda, bahwa pembalap bukan sekadar aset finansial. Dalam pandangan Dall'Igna, hubungan antara pembalap dan tim lebih dari sekadar kontrak, melainkan juga soal kepercayaan, dedikasi, dan misi bersama. Performa Marquez yang mengesankan sejauh ini telah menandai era baru bagi Ducati. Setelah bertahun-tahun mengandalkan pengembangan motor berbasis riset teknis, kini mereka menemukan pemimpin balap yang bisa menyatukan semua aspek, kecepatan, pengalaman, strategi, dan mental juara. Dia layak dihormati, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai pribadi yang dewasa dan profesional. Marc tahu apa yang dia inginkan, dan dia bekerja sangat keras untuk itu. Kami sangat beruntung memilikinya, ujar Dall'Igna. Dengan setengah musim 2025 telah berlalu,
Marquez masih memimpin klasemen pembalap dengan selisih poin yang cukup signifikan dari rival-rivalnya. Jika ia mampu mempertahankan konsistensinya, tak tertutup kemungkinan bahwa gelar juara dunia ke-9 akan menjadi miliknya, dan untuk pertama kalinya, diraih bersama Ducati. Jika itu terjadi, maka sejarah Ducati akan ditulis ulang. Dan Marc Marquez akan dikenang sebagai pembalap yang bukan hanya hebat di atas lintasan, tapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan mendalam bagi tim yang ia bela. Musim ini, Marquez bukan hanya tampil sebagai pembalap tercepat. Ia adalah anomali, keajaiban yang mengubah segalanya. Carlo Pernat beberkan masalah Ducati rekrut Marc Marquez, ternyata berbuah manis. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan untuk musim MotoGP 2025 sempat menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar di dunia balap motor. Langkah berani ini tidak hanya mengguncang struktur internal Ducati, tetapi juga menyebabkan pergeseran besar di grid MotoGP secara keseluruhan. Namun, waktu tampaknya mulai membuktikan bahwa keputusan tersebut tepat. Bahkan Carlo Pernat, manajer veteran MotoGP yang awalnya menjadi salah satu pengkritik paling vokal, kini mengakui bahwa strategi itu berbuah manis. Ducati resmi mengumumkan perekrutan juara dunia 6 kali Marc Marquez dari tim satelit Gresini Racing pada awal musim panas 2024. Marquez, yang sempat terpuruk akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, menunjukkan performa impresif bersama motor Desmosedici meski hanya menggunakan spek lama di tim satelit. Kecepatan dan semangat kompetitifnya membuat manajemen Ducati tergoda untuk mempromosikannya ke tim utama, berduet dengan Francesco Bagnaia mulai musim 2025. Namun, keputusan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Jorge Martin, pembalap yang selama ini menjadi calon kuat untuk kursi tim pabrikan Ducati, memilih hengkang ke Aprilia usai merasa dikhianati. Enea Bastianini, yang sempat dipercaya mendampingi Bagnaia di tim utama, juga kehilangan tempatnya dan bergabung dengan Tech 3 KTM. Bahkan Pramac Racing, tim satelit Ducati yang selama ini menjadi mitra teknis utama mereka, memutuskan hubungan dan beralih menggunakan motor Yamaha untuk musim 2025. Carlo Pernat, manajer Enea Bastianini dan sosok yang telah lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia MotoGP, awalnya menilai langkah Ducati tidak selaras dengan filosofi mereka sendiri. Dalam berbagai wawancara, ia menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan yang menurutnya terlalu pragmatis dan lebih mengutamakan popularitas daripada investasi jangka panjang pada talenta muda. Ducati dulu dikenal sebagai pabrik yang memberi kesempatan kepada pembalap muda Italia, membangun mereka dari bawah. Apa yang mereka lakukan sekarang seolah membuang prinsip itu demi nama besar, kata Pernat dalam wawancara pada pertengahan 2024. Namun, dalam wawancara terbarunya dengan MOW Magazine pada akhir Juli 2025, nada bicara Pernat berubah drastis. Awalnya saya tidak setuju. Saya pikir mereka mengambil jalan pintas. Tapi apa yang dilakukan Marc tahun ini bersama Gresini benar-benar membuka mata semua orang, ujar Pernat. Dia membuktikan bahwa dia masih salah satu pembalap terbaik dunia, bahkan dengan motor spek B. Melihat itu, saya sekarang paham kenapa Ducati mengambil risiko sebesar itu. Menurut Pernat, Marquez telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai pembawa semangat juang yang kuat di dalam garasi. Kehadirannya memberikan tekanan positif kepada seluruh struktur Ducati, termasuk Bagnaia, yang harus bekerja lebih keras agar tidak kalah dari rekan setimnya di masa depan. Marc membawa mentalitas pemenang. Bukan hanya soal kecepatan, tapi bagaimana dia membaca balapan, bagaimana dia memotivasi teknisi dan staf. Itu tak tergantikan, tambahnya. Perubahan sikap Pernat juga mencerminkan perubahan pandangan umum di paddock. Banyak pihak yang awalnya skeptis kini mulai melihat nilai jangka panjang dari keputusan Ducati. Dengan kombinasi pengalaman dan kecepatan Marc Marquez, serta kestabilan dan konsistensi Bagnaia, Ducati disebut-sebut akan memiliki pasangan paling menakutkan di grid 2025. Namun, jalan menuju susunan pembalap impian ini tidak mudah. Ducati harus menerima kehilangan Martin dan Bastianini, dua talenta terbaik yang mereka bantu kembangkan. Kehilangan Pramac juga menjadi pukulan strategis,
karena tim tersebut selama ini menjadi laboratorium pengujian teknologi Ducati di luar tim pabrikan. Terkait hal itu, Pernat menyebut bahwa keputusan Ducati bisa dikategorikan sebagai taruhan besar yang penuh risiko, tetapi hasil yang mulai terlihat musim ini, termasuk kemenangan dan podium Marquez bersama Gresini, memberi legitimasi atas strategi tersebut. Kadang dalam olahraga, Anda harus mengambil risiko. Jika hasilnya positif, semua akan lupa dengan kritik-kritik sebelumnya, kata Pernat. Saya hormat pada keberanian mereka. Kini, fokus Ducati adalah membangun harmoni antara dua bintang besar di dalam satu garasi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dua pembalap papan atas dalam satu tim tidak selalu berjalan mulus, seperti yang pernah terjadi di Yamaha dengan Rossi dan Lorenzo, atau di Repsol Honda antara Marquez dan Dani Pedrosa. Namun General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, tampak optimis. Ia yakin bahwa Marquez dan Bagnaia bisa saling mendorong, bukan menjatuhkan. Carlo Pernat pun menutup wawancaranya dengan nada yang lebih damai. Saya akui saya salah. Ducati melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan untuk saat ini, mereka benar. Diakui Davide Tardozzi, dominasi Marc Marquez di Brno kembali tegaskan, dialah penguasa mutlak MotoGP. Nama Marc Marquez kembali menggema di sirkuit MotoGP setelah penampilannya yang nyaris sempurna akhir pekan ini. Rider tim pabrikan Ducati itu tak hanya merebut kemenangan pada sprint race, tetapi juga mengukuhkan dominasinya dengan memenangi balapan utama MotoGP Brno, Minggu, 20 Juli 2025. Total 37 poin yang ia kumpulkan dari dua race tersebut mempertegas satu hal. Saat ini, Marc Marquez adalah penguasa mutlak MotoGP. Tak ada lawan yang benar-benar bisa mengancam dominasinya. Start dari posisi kedua, Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan lomba di lap ketiga dan tak pernah melihat ke belakang lagi. Dengan kombinasi pengalaman, strategi balap cemerlang, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, pembalap asal Cervera itu mengukir kemenangan keempatnya musim ini di balapan utama, dan yang keenam secara total jika sprint race dihitung. Ini balapan yang sangat penting bagi saya, dan ini akhir pekan yang hampir sempurna, ujar Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Saya tahu kecepatan kami bagus, tapi yang terpenting adalah menjaga ritme dan tidak membuat kesalahan. Kami berhasil melakukannya. Namun, kejayaan Marquez tak hanya dirayakan di lintasan. Di balik layar, ada momen menarik yang menjadi bahan pembicaraan di paddock. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, memberikan komentar yang mengundang banyak perhatian. Saya sudah tahu, tapi sekarang saya benar-benar paham kenapa dulu kami kesulitan merebut gelar juara, ujar Tardozzi, dikutip dari laman Motosan. Ucapan itu merujuk pada dominasi Marc Marquez saat masih membela Honda, di era ketika Ducati terus mencoba menembus kekuatan yang tak terbendung, namun selalu gagal. Kini, setelah Marquez berada dalam keluarga Ducati, dan Tardozzi bisa menyaksikan langsung bagaimana pembalap Spanyol itu bekerja dari dalam garasi, pemahaman itu menjadi jauh lebih dalam. Yang membedakan Marc adalah kemampuannya membaca balapan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menjaga ban, dan kapan harus menekan rival. Tidak banyak rider yang punya insting seperti itu, lanjutnya. Balapan utama sendiri berlangsung relatif tenang jika dibandingkan sprint race yang lebih kacau. Namun, justru disitulah perbedaan mencolok antara Marquez dan para rivalnya terlihat begitu jelas. Sementara Marquez melenggang sendirian di depan, pembalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, justru kesulitan mempertahankan posisi. Bagnaia, sang juara dunia bertahan yang memulai dari pole position, harus puas finish keempat. Seusai balapan, ia terlihat kecewa dan menyalahkan masalah pada grip ban belakang sebagai penyebab utama performanya yang menurun drastis selepas lap ke-10. Kami memulai dengan baik, tapi setelah beberapa lap saya benar-benar kehilangan cengkeraman. Saya tidak bisa menikung seperti yang saya inginkan. Itu membuat saya sangat frustrasi, kata Bagnaia usai balapan. Ketika ditanya apakah ia merasa tekanan dari kehadiran Marquez dalam keluarga Ducati makin terasa, Bagnaia hanya menjawab singkat, kami semua berada di sini untuk menang.
Sementara Bagnaia terlihat murung, Marc Marquez justru tampil santai dan penuh senyum. Dalam wawancara pasca race, ia bahkan berseloroh akan berpesta dulu sebelum jeda musim panas selama 4 minggu dimulai. Saya rasa saya pantas bersenang-senang malam ini. Hasil seperti ini tidak datang setiap minggu, jadi kami akan menikmatinya dulu sebelum kembali fokus untuk paruh kedua musim. Kemenangan di Brno juga membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen kejuaraan dunia. Dengan performa yang konsisten dan semangat kompetitif yang seolah tak pernah padam, banyak pihak meyakini bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez hanya tinggal menunggu waktu. Legenda MotoGP lainnya, Valentino Rossi, bahkan turut memberikan komentar tentang performa Marquez musim ini. Saya sudah melihat banyak rider hebat, tapi musim ini Marc seperti kembali ke puncak performanya. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa, terutama mengingat cedera dan kesulitan yang ia alami beberapa tahun terakhir, kata Rossi dalam wawancara dengan Sky Italia. Kejayaan Marquez di Brno bukan hanya soal angka atau kemenangan, melainkan juga simbol kembalinya seorang juara sejati. Dari masa kelam cedera yang sempat membuat karirnya nyaris berakhir, hingga kini mendominasi kompetisi paling ketat di dunia balap motor, Marc Marquez telah menulis babak baru dalam kisah luar biasanya di MotoGP. Dan jika ada satu pesan yang disampaikan dari Brno, maka itu adalah peringatan keras bagi seluruh padek, penguasa lama telah kembali, dan ia tidak berniat turun tahta dalam waktu dekat.